Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tentang jual beli bagi hasil jual beli falas ya, dan hal-hal terkait dengan jual beli. Pertama, bahwa Islam membolehkan untuk berjual beli. Bahkan jual beli adalah salah satu cara mencari nafkah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Artinya kalau kita mau ngambil keuntungan ya dari jual beli, ya bukan dari riba. Bukan dengan menghutangkan lalu membungakan hutang. Ya. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayyu kasbin afdal, cara mencari nafkah yang mana yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang sah, yang mabrur, yang sah. Jadi itu dari hadis dan dari Al-Quran ya terkait dengan kehalalan atau kebolehan jual beli. Berdagang dianjurkan dalam Islam ya, dianjurkan dalam Islam ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah dilaksanakan salat, menyebarlah di muka bumi, harapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dulu dari zaman dahulu kala sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kalau menyebar di muka bumi itu untuk berbisnis. Cara mencari nafkahnya adalah berbisnis. Ya, ada dua cara mencari nafkah yang dikenal saat itu adalah dengan bercocok tanam atau dengan berbisnis. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul, beliau pernah berbisnis bahkan sampai ke Syam membawa modal dari Khadijah. Ya, saat pulang beliau mendapatkan keuntungan yang banyak dan berlipat sehingga menjadikan Khadijah tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jual beli sah kalau memenuhi rukunnya. Apa rukunnya? Rukun pertama adalah ada 4 rukunnya ya, semua transaksi rukunnya rata-rata 4. Yang pertama, kedua adalah dua pihak yang berjual beli ya, penjual, pembeli. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, ada transaksi. Jadi jual beli baru sah kalau 4 unsur ini ada. Pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat ada transaksi. Penjual adalah pemilik barang. Ya, kalau bukan pemilik barang maka tidak berhak untuk menjual. Ya, penjual adalah pemilik barang. Kalau bukan pemilik barang tidak berhak menjual.
dibolehkan dia menjual dengan syarat seizin pemiliknya, seizin pemiliknya, ya. Adapun yang menjualkan barang orang lain berhak dia minta bagi keuntungan, ya, berhak minta bagi keuntungan, ya. Tapi disepakati terlebih dahulu, nggak boleh seorang menjualkan barang orang lain harganya dinaikkan tanpa sepengetahuan pemilik barang. Ya, misalnya ada orang mau jual rumah dijual, langsung dipoto gitu kan, dia telepon orangnya, Pak rumahnya dijual, iya berapa, 1 M gitu kan, langsung dipasarkanlah di internet harganya 1,2 M, kita naikkan 200 juta tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kalau kita jual dengan 1,2 juta tanpa sepengetahuan pemiliknya, kita ngambil keuntungan 200 juta, ya, maka hukumnya haram. Harus kita minta ridho kepada pemiliknya. Apapun hasil jual dari barang milik orang lain, maka itu milik pemiliknya. Kita tidak punya hak sama sekali kecuali kita minta ridho kepada yang bersangkutan. Dia berhak mengatakan, ya udah ambil aja lebihnya, ane cuma ngambil 1 miliar. Dan dia juga berhak mengatakan, ente jual 1,2, ya 200 jutanya kita bagi 2. Atau ya enggak, ente jual 1,2, ane nggak pernah izinkan ente ngambil keuntungan, katanya 200 juta tetap punya saya, haknya dia, karena kita nggak punya barang sama sekali. Begitu juga kalau kita banyak orang sekarang berjualan nggak punya barang, ya. Boleh nggak Ustadz? Boleh, tapi berapapun ente jual, berapapun ente dapat keuntungan, harus minta izin sama pemiliknya. Tanpa barang yang dia miliki, kita nggak dapat keuntungan sama sekali. Jadi kita harus terus terang sama dia, mohon maaf, barang ente ane jual lebih mahal, ya. Oh ya nggak apa-apa, lebihnya itu ane mau minta. Oh ya ambil aja, alhamdulillah. Jadi nggak boleh kita ngambil keuntungan dari barang orang lain. Jadi penjual syaratnya adalah pemilik barang. Kalau bukan pemilik barang, maka tidak berhak ngambil keuntungan kecuali seizin pemiliknya, seizin pemiliknya, ya. Penjual syaratnya adalah orang yang punya kemampuan untuk berjual beli, yaitu baligh berakal, ya. Kalau anak kecil nggak boleh berjual beli, anak kecil nggak boleh berjual beli. Dalam Islam nggak boleh kita memanfaatkan kekurangan orang lain, ya. Mentang-mentang anaknya masih kecil kita bodohin, mentang-mentang orangnya nggak bisa berhitung kita manfaatkan, ya. Jadi nggak boleh kita memanfaatkan kekurangan orang lain. Wah ini orang nggak tahu harga nih, ya, nggak ngerti berhitung, ya. Ini saya beli 2, harganya berapa? 10.000. Kalau 2 berapa? 15.000. Wah nggak bisa berhitung dia. Nggak boleh kita berjual beli dengan orang yang nggak bisa berhitung, ya. Jadi nggak boleh kita memanfaatkan kekurangan orang lain, apapun kekurangannya, kurang usia, kurang akal, kurang bisa berhitung, ya, nggak boleh, ya. Mentang-mentang dia nggak tahu kualitas barang kita bodohin, nggak boleh, ya. Nah ini jadi syarat penjual, pemilik barang, dan orang yang punya kemampuan bertransaksi, baligh berakal, ya, kehendak sendiri untuk menjual, nggak boleh dipaksa orang menjual, nggak boleh kita membeli barang orang dengan paksa, ya, nggak boleh, harus dengan kehendak sendiri, ya, nggak bisa dengan paksa, walaupun itu harta warisan sekalipun, pokoknya ini rumah orang tua ane yang beli, harganya sekian, ente mau nggak mau terserah, pokoknya ini uangnya, nggak boleh. Ente nggak boleh. Kenapa? Karena itu harta warisan. Ahli waris semuanya punya hak di situ, ya, harus dengan sukarela mereka berjual beli. Jangan ada paksaan sama sekali. Siapapun pemilik barang, dia berhak untuk menentukan, dia berhak untuk memilih, ya, dia berhak untuk bernegosiasi, dia berhak untuk menentukan harga juga, gitu kan. Jangan kita memaksa orang. Jadi syaratnya pemilik barang orang yang mampu bertransaksi dan kehendak sendiri, bukan dengan paksaan. Pembeli syaratnya sama, ya. Kalau pembeli, jual beli tidak harus barang dengan uang, bisa barang dengan barang, ya.
bisa barang dengan uang, ya. Jadi nggak harus dengan apa uang dengan uang, barang dengan uang, ya. Boleh barang dengan barang. Kalau dulu kan tukaran barang, ya, meja ditukar kursi, ya, mobil ditukar rumah, gitu kan, ya. Tukar menukar barang, nggak harus tukar menukar barang dengan uang. Kalau jenisnya sama, harus sama takarannya. Kalau itu dalam bentuk makanan atau barang berharga. Jadi kalau jenis barang yang ditukar itu adalah sama, yaitu misalnya gandum dengan gandum, beras dengan beras, uang dengan uang, maka harus sama nilainya, harus sama takarannya, ya. Sekilo gandum ditukar dengan sekilo gandum. Kenapa? Karena sama-sama gandum, ya. Sekilo beras ditukar dengan sekilo beras karena sama-sama beras, ya. 100.000 rupiah ditukar dengan 100.000 rupiah karena sama-sama rupiah, gitu kan. Kalau beda jenisnya itu disepakatin berapa nilainya. Kalau beda jenisnya, 1 kilo gandum mau ditukar dengan beras, nah boleh, silakan sepakatin. Kenapa? Karena gandum dengan beras beda jenisnya, ya. Ini sekilo gandum mau ditukar berapa nih, ya? Setengah kilo beras, silakan. 2 kilo beras, silakan, kesepakatan. Kenapa? Karena jenisnya nggak sama. Begitu juga menukar rupiah dengan dolar, tinggal sepakatin berapa nilai dolarnya, berapa nilai rupiahnya. Ini $1 mau ditukar berapa nih? 15.000, 16.000, 17.000, 20.000, terserah, bebas. Kenapa? Karena beda jenisnya. Kalau beda jenis, idza ikhtalafat, kata Rasulullah, fabi'u ma syi'tum, maka sepakatin berapa nilainya. Kalau beda jenisnya, maka sepakatin berapa nilainya. Kalau beda jenis, ya, kalau satu jenis itu yang harus sama, ya, itu yang harus sama. Sekilo beras ditukar dengan sekilo beras, 100.000 ditukar dengan 100.000, ya. Tapi kalau beda jenis, sepakatin berapa nilainya. Saya pernah menyampaikan, beli motor, ya, kredit, asalkan cicilannya fix, nggak riba, ya, walaupun total cicilannya itu bisa sampai 100 juta sekalipun, ya. Kenapa? Karena beda jenis. Motor ditukar dengan uang, ya. Kalau motor ditukar dengan uang, sepakatin berapa nilainya. Nilainya itu yang harus tetap, harus jelas, nggak boleh berubah-ubah, gitu kan. Jadi kalau cicilannya fix nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Nyicil motor rata-rata fix, kalau nyicil mobil rata-rata fix. Yang sering nggak fix itu nyicil rumah, yang sering nggak fix nyicil rumah, ya. Jadi ya, beli rumah kredit, kalau cicilannya nggak fix sampai akhir itu riba. Tapi kalau cicilannya fix itu tidak riba, ya, walaupun harganya jadi tinggi. Karena saat kita negosiasi itu belum ada riba, belum. Riba itu baru ada kalau sudah jadi hutang. Baru ada sudah jadi hutang, baru ada. Sudah jadi hutang bertambah, nah itu baru riba, ya. Sudah jadi hutang bertambah-tambah, nah itu baru riba. Kalau fix nggak bertambah-tambah, dia udah disepakati dari awal harganya sekian, gitu kan. Ya, Bapak mau beli motor, iya. Cash, kredit, cash 15 juta. Mau kredit berapa lama Pak kreditnya Pak? 3 tahun. Kalau 3 tahun 750.000 per bulan dikali 36 bulan. Itulah harga motor. Kalau 750.000 sampai akhir 750.000, enggak masalah. Itu bukan riba, bukan. Itu kesepakatan harga dinaikkan. Negosiasi. Saat lagi tawar-menawar negosiasi, harga naik turun, ya. Saat udah disepakatin fix, nggak boleh berubah. Nambah riba, bener, ya. Udah disepakatin harga, nggak boleh berubah lagi, nambah riba. Tapi kalau ngurang diskon, nggak ada masalah. Kalau ngurang, ya, janji 750.000 per bulan selama 36 bulan sampai 30 bulan, kata Pak yang punya motor, udah deh, nggak usah diterusin, lebihnya Anda ikhlasin. Boleh nggak Pak? Boleh, itu diskon namanya. Yang nggak boleh itu nambah, ya.
Jadi 750.000 per bulan selama 36 bulan itu bukan riba, bukan riba ya. Kenapa? Karena itu kesepakatan harga. Harga boleh naik turun kalau lagi negosiasi. Ya, penjual nalurinya mau naikin harga, pembeli nalurinya mau nurunin harga. Nanti sampai ketemu kesepakatan harga. Jadi jual beli ya bisa barang dengan barang ya, atau barang dengan uang. Kalau jenisnya sama harus sama juga. Kalau makanan dan perhiasan atau mata uang. Kalau mobil boleh, mobil satu ditukar dengan 2 mobil boleh, karena dia bukan masuk kategori makanan, bukan masuk kategori perhiasan, dan bukan masuk kategori mata uang. Ya, yang nggak boleh, yang harus sama itu makanan. Gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, gitu kan. Nabi pernah suatu hari datang ke rumah Aisyah. Nabi datang ke rumah Aisyah, disuguhin sama Aisyah kurma ajwa. Nabi suka kurma ajwa, yang biasa disebut dengan kurma Nabi. Nabi tanya, Aisyah, ini dari mana? Ini saya tukar dengan dari tetangga. Ya, 2 sok kurma kita ditukar dengan kurma ini 1 sok. Kata Nabi, hadar rima, ini riba maksudnya. Ya, riba itu dinamakan dengan rima juga, Pak. Ya, ada orang namanya rima, Pak. Ya, jadi ya, hadar rima kata Nabi, ini riba. Ya, ini riba, nggak boleh kata Nabi. Kenapa? Karena kurma ditukar dengan kurma. Kalau kurma ditukar dengan kurma harus sama, sekilo, 2 kilo gitu kan, 1 sok. Nggak boleh 1 sok ditukar dengan 2 sok, karena sama-sama kurma. Tapi Ustaz, beda kualitas. Walaupun beda kualitas, kecuali kalau masuk uang di situ. Masuk uang artinya ini kurma mau dijual dengan harga berapa, gitu kan? 100.000, itu masuk uang namanya. Berarti kurma ditukar dengan uang. Sekarang saya saya beli 100.000. Ini kurma harganya berapa? 50.000. Saya beli 2 kilo, ini sekilo, ini 2 kilo. Boleh. Karena masuk uang di situ, ada uang. Ya, masuk uang di situ, maka nggak ada masalah. Jadi kurma ditukar dengan uang, uang ditukar dengan kurma lagi, maka boleh ya. Jadi di dalam kaidah fikih ya, kalau ada uang di tengah-tengah, maka itu nggak ada masalah, ada selisih. Kenapa? Karena dia ditukar dengan uang, uangnya ditukar dengan barang lagi, gitu kan. Jadi walaupun sepintas sekilo kurma ditukar dengan 2 kilo, tapi nggak langsung 2 kilo, enggak ya. Ini ditukar dengan uang, diuangkan dulu. Ini berapa sekilo? 100.000 ya, 100.000. Saya bayar 100.000. Lalu yang punya 100.000 dia beli kurma kita. Kalau ini kurmanya berapa? 50.000. Kalau begitu saya beli 2 kilo. Yang tadi sekilo, ini 2 kilo. Ya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada uang di situ. Ada uang ya. Jadi sepintas seperti riba padahal tidak riba ya, tidak riba. Jadi itu jual beli ya. Pembeli syaratnya adalah pemilik uang, pemilik barang yang akan ditukarkan. Dia berhak bertransaksi dan dengan kehendak sendiri juga, sama dengan penjual. Barang yang diperjualbelikan ya, barang yang diperjualbelikan dalam Islam, semua barang yang bisa dimiliki bisa diperjualbelikan. Semua barang yang bisa dimiliki bisa diperjualbelikan. Yang nggak boleh dimiliki itu yang nggak bisa diperjualbelikan ya. Yang bisa dimiliki misalnya rumah ya, mobil, makanan, perhiasan bisa dimiliki. Apapun yang bisa dimiliki maka bisa diperjualbelikan. Masjid nggak bisa dimiliki ya, nggak bisa diperjualbelikan. Jalan umum nggak bisa dimiliki ya, nggak bisa diperjualbelikan. Yang nggak bisa dimiliki nggak bisa diperjualbelikan. Yang bisa dimiliki maka bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan. Jual beli adalah perpindahan kepemilikan ya. Apapun yang bisa dipindahkan kepemilikan maka bisa diperjualbelikan. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal ya. Kalau barang yang haram maka nggak boleh diperjualbelikan ya. Barang yang haram kita nggak boleh memperjualbelikan minuman keras, karena barang najis menurut mazhab Syafi'i.
Menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Nggak boleh kita memperjualbelikan kotoran hewan karena itu najis menurut mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i agak ketat, ya. Agak ketat. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan la'anallahu al-yahud, Allah laknat orang Yahudi. Lamma harramallahu syuhumal baita faba'uha wa akalu thamanaha. Tatkala Allah haramkan lemak bangkai, mereka tidak memakannya tapi mereka jual, mereka ngambil hasil jualnya. Jadi bangkai nggak boleh dimakan, nggak boleh dijual juga. Hasil menjual bangkai sama hukumnya dengan bangkai juga, gitu kan. Jadi nggak boleh kita menjual barang haram, nggak boleh menjual minuman keras, nggak boleh menjual babi, nggak boleh menjual kotoran hewan. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh menjual anjing juga. Mazhab Syafi'i mazhabnya ketat, ya. Barang najis nggak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau mazhab Hanafi boleh. Hanafi membolehkan menjual barang najis untuk manfaat mubah. Itu mazhab Hanafi, ya. Kotoran hewan, babi kita beli untuk makanan harimau, ya. Orang yang punya kebun binatang kan perlu babi dia, ya. Untuk makanan harimau boleh, binatang buas gitu kan, ya. Maka hukumnya dibolehkan. Mazhab Hanafi membolehkan menjual barang najis untuk manfaat mubah, ya. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh diperjualbelikan sama sekali. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la'anallahu al-yahud, Allah laknat orang Yahudi. Lamma harramallahu syuhumal baita, tatkala Allah haramkan lemak bangkai, faba'uha, mereka jual dan mengambil hasil jualnya atau memakan hasil jualnya. Syarat yang kedua, barang yang diperjualbelikan adalah barangnya jelas, ya, barangnya jelas. Gak boleh kita memperjualbelikan barang yang gak jelas. Harus jelas. Gak boleh menjual kucing dalam karung karena gak jelas, ya. Gak boleh kita menjual buku yang terbungkus rapat, gak boleh dibuka sama sekali karena gak jelas isinya apa, ya. Jadi harus dibuka, minimal contoh satu dibuka sebagai contoh. Pak, ini lihat dulu bukunya, lihat cetakannya, gitu kan, ya. Jangan, oh Pak, nggak boleh dibuka Pak, kalau mau buka beli dulu Pak, nggak bisa, ya. Harus nggak boleh kita menjual barang yang nggak jelas, harus jelas barangnya, ya. Baju udah dikemas, sudah dibungkus, ya buka satu sebagai contoh, ini bajunya Pak, ya. Kalau Bapak mau, ya ini silakan ambil yang sudah terbungkus, yang sudah rapi, gitu kan, ya. Nggak boleh, oh nggak boleh dibuka Pak, kalau dibuka udah langsung beli Pak, nggak bisa, ya. Kecuali barang yang nggak bisa dibuka sama sekali, ya. Jual beli sarden nggak bisa dibuka dulu Pak, ya. Oh Pak, saya mau beli tapi sardennya coba buka dulu, ini jangan-jangan bukan sarden tapi kaca, gitu kan, ya. Nggak bisa, itu bisa rugi penjualnya, ya. Habis semua sarden dia nanti, ya. Dibuka gitu kan, ya. Jadi ya, kecuali yang nggak bisa dibuka. Kalau buku bisa dibuka, kalau baju bisa dibuka, gitu kan, ya. Bungkusnya bisa dibuka, ya. Setidaknya ada contoh satu lah, ya. Yang lain insya Allah sama, gitu kan. Jadi barangnya jelas. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah bisa diserah terimakan barangnya, ya. Kalau bisa diserah terimakan maka sah. Ustadz, boleh nggak jual beli falas, gitu kan, cuman lewat ATM doang, gitu kan. Kita punya rekening dolar, ya kan, ada ATM rekening dolar Pak, ya. Langsung transfer ke rekening rupiah, itu berarti kita menjual dolar, ya. Kita punya ATM, gitu kan, ya, ATM dolar sama ATM rupiah. Kita transfer dari ATM dolar, harga dolar lagi naik 17.000, gitu kan misalnya, ya, langsung kita transfer ke rekening rupiah. Boleh nggak? Boleh, ya. Kenapa? Karena barangnya bisa diserah terimakan, buktinya masuk ke rekening rupiah, ya. Bapak bisa tarik langsung, ya, langsung berkurang dari rekening dolar dan nambah di rekening rupiah, berarti bisa diserah terimakan, barangnya bisa diserah terimakan, ya. Kita beli pulsa, Pak, saya beli pulsa 100.000, ini 100.000, langsung ting ting di handphone, pulsa Bapak bertambah 100.000, bisa diserah terimakan berarti, ya. Walaupun mungkin nggak bisa dipegang barangnya, ya, tapi bisa diserah terimakan. Kalau mau coba langsung pakai ting ting ting, langsung nyambung, ya, berarti karena pulsanya nambah, ya.
Jadi bisa diserah terimakan. Kalau barang yang nggak bisa diserah terimakan, nggak boleh kita perjualbelikan, nggak boleh berjual beli jin. Mana bukti bahwa jinnya udah diterima, Pak? Ya, nggak bisa karena nggak kelihatan barangnya dan nggak bisa diserah terimakan. Ya, nggak boleh kita menjual burung yang lagi terbang, ya, karena nggak bisa diserah terimakan. Tangkap dulu burungnya, baru diserahkan, gitu kan, ya. Nggak boleh kita menjual ikan yang di kolam. Ikan itu saya jual, nggak bisa. Serah terimakan. Tangkap dulu, baru diserah terimakan, gitu kan. Jadi syaratnya barangnya bisa diserah terimakan. Kalau nggak bisa diserah terimakan, maka nggak boleh kita menjualnya. Nggak boleh kita menjual buah yang masih di pohon. Ya, serah terima kan, ambil dulu, petik dulu pohonnya, buahnya, baru dijual. Ya, jadi harus diserah terimakan. Kalau ada fisiknya, serah terimakan secara fisik. Kalau nggak bisa diserah terimakan secara fisik, setidaknya seperti pulsa tadi langsung masuk, ada bukti bahwa dia pindah tangan, gitu kan, pindah tangan. Jadi bisa diserah terimakan barangnya. Kalau nggak bisa, maka nggak sah, ya. Kalau kita beli rumah di Singapura, kita datang ke Singapura, terima rumahnya, gitu kan, terima rumahnya. Kalau belum diterima barangnya, maka jual beli belum sah. Kalau belum diterima barangnya secara fisik, maka belum sah jual belinya, belum boleh kita jual lagi. Ya, misalnya kita beli rumah di Singapura, ada iklan rumah di Singapura harganya $100.000 Singapura misalnya. Ya, langsung kita beli, langsung kita transfer, gitu kan. Secara hukum milik kita, tapi belum boleh kita jual. Jual belinya belum sah sampai Bapak berangkat dulu ke Singapura. Terima dulu secara fisik barangnya. Ya, jangan-jangan rumahnya nggak ada. Ya, cuma ada fotonya doang, gitu kan, ya. Jadi terima dulu barangnya, baru boleh Bapak jual lagi. Nggak boleh langsung Bapak pasang di iklan, dijual rumah di Singapura. Ya, baru beli hari ini langsung pasang iklan di internet juga, ya. Bapak terima dulu fisiknya. Ada nggak rumahnya di sana? Ya, jadi harus diterima secara fisik. Nggak boleh kita menjual barang yang belum kita terima secara fisik. Jadi kalau jual beli valuta asing cuman lewat internet, ya boleh, asalkan pindah kepemilikannya, bisa diserah terimakan barangnya, dan bisa kita terima dan bisa kita tarik barangnya. Ya, kita beli dolar dan kita transfer dari rekening rupiah ke rekening dolar, langsung rekening dolarnya nambah, berarti bisa diterima. Ya, kalau mau tarik fisiknya, datang ke bank langsung keluar fisiknya, gitu kan. Jadi itu syarat barang yang diperjualbelikan. Jadi barangnya suci, bukan barang haram, ya. Yang kedua adalah jelas, yang ketiga bisa diserah terimakan, ya, bisa diserah terimakan. Syarat yang keempat adalah harganya juga jelas. Harganya jelas. Tadi udah saya sebutkan bahwa harga syaratnya harus jelas. Nggak boleh harga ngambang, nggak boleh, ya. Kita kredit di bank konvensional, ya, kredit rumah, masalahnya cuman cicilannya nggak jelas, cicilannya. Kemarin ada yang WA saya, Ustadz, saya bisnis rumah, kebanyakan orang maunya cicil di bank konven karena cicilannya lebih murah. Iya, lebih murah 3 tahun pertama. Setelah itu naik nggak, Pak? Itu yang nggak boleh itu. Naiknya berapa kita nggak tahu, benar nggak? Itu yang nggak boleh. Kalau naiknya jelas boleh juga, nggak ada masalah. 3 tahun pertama cicilan 3 juta, 3 tahun kedua 3,5 juta, 3 tahun ketiga 4 juta, 3 tahun keempat 5 juta, boleh kalau jelas seperti itu. Karena bisa ditotalkan, karena harga harus jelas. Harga harus jelas. Jadi nggak boleh harganya ngambang, ya. Jadi syaratnya harganya harus jelas. Nggak boleh harganya ngambang. Jadi harus cicilannya jelas. Kalau cicilannya fix, maka nggak ada riba di situ, enggak. Ya, siapa yang bilang riba, silakan baca di kitab Al-Fiqhul Manhaji, silakan baca di kitab Fiqh Sunnah, dan itu fatwa MUI. Enggak riba kalau saatnya cicilannya fix, karena harganya jelas, ya. Harga jelas. Yang nggak boleh itu kalau cicilannya nggak fix, ya. 3 tahun pertama fix, ya, setelah itu akan ada kemungkinan naik, dan naiknya kita nggak tahu, itu riba, ya. Itu riba, ya.
Jadi banyak orang terkecoh pakai cicilan konven. Kenapa? Karena konven kecil 3 tahun pertama. Kalau syariah dia memang besar tapi fix sampai akhir. Nah, fix sampai akhir itu berarti harganya jelas. Tinggal ditotalkan ya. Cicilannya 3 tahun gitu kan, selama 750.000 per bulan dikali 36 bulan sama dengan 27 juta, jelas. Ya, jelas. Jadi harga harus jelas, nggak boleh harga nggak jelas. Kemudian terkait dengan bagi hasil, bisnis itu ada 3 macam. Ada bisnis barang, ada bisnis jasa, ada kerjasama bisnis. Ya, bisnis barang kita menjual barang. Ya, bisnis jasa kita menjual jasa. Jasa apapun boleh dijual, apapun manfaat yang bisa didapatkan oleh orang lain berhak kita mendapatkan upah. Ya, apapun manfaat yang didapatkan oleh orang lain kita berhak mendapatkan upah. Kita ngambil upahan berdiri listrik, kita ngambil upahan ngecatin rumah, itu kan manfaat ya. Kita ngambil manfaat dari nuliskan buku, kita ngambil manfaat dari ngetikkan buku, kita dapat manfaat dari ngebersihin buku, gitu kan, semuanya bisa. Apapun manfaat boleh kita ambil upah. Manfaat bernilai uang. Itu di dalam ilmu fikih. Manfaat bernilai uang ya. Makanya orang kalau ngasih utang nggak boleh dia dapat manfaat dari utang tersebut walaupun tidak dalam bentuk uang. Ya, aneh mau ngasih utang sama ente ya 5 juta, ya 5 juta. Tapi aneh mau nebeng ke kantor setiap hari. Oh, nggak boleh. Karena manfaat bernilai uang. Berarti bunganya dalam bentuk nebeng. Ya. Jadi yang dijual nggak harus barang, bisa yang dijual adalah jasa dan berupa atau manfaat ya. Manfaat di situ bisa manfaat benda atau manfaat kerja. Manfaat benda yaitu berupa rumah, sewa rumah, sewa motor, sewa mobil, gitu kan, itu manfaat benda. Atau manfaat berupa kerja, ya, seperti ngajarin, ya, ngajarin seperti ini kan, ini manfaat juga, gitu kan. Manfaat boleh dijual karena manfaat bernilai uang. Yang ketiga, kerjasama bisnis. Jadi bisnis bisa bisnis barang, bisa bisnis manfaat, ya, bisnis jasa atau kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis, ya, kita berhak dapat keuntungan. Bisnis barang dapat keuntungan, bisnis manfaat dapat keuntungan, kerjasama bisnis berhak dapat keuntungan juga. Berhak dapat keuntungan. Kerjasama bisnis bisa dengan kita menyertakan modal atau menyertakan tenaga. Ya, nggak harus menyertakan modal, bisa menyertakan tenaga. Ya, ente ada proyek, ente dapat proyek ngecat rumah ya, ane mau ikut ngecat gitu kan ya, tapi upahnya bagi 2 dong sama saya gitu kan, boleh, bagi hasil juga namanya. Bisa menyertakan modal, bisa menyertakan tenaga, bisa menyertakan nama baik. Ente pakai nama saya, pakai PT saya, pakai label saya, tapi Anda minta bagi hasil dong, gitu kan? Ya, jadi Islam luas, boleh kerjasama. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah? Ya, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman atau harrama halalan. Semua kerjasama itu dibolehkan antar umat Islam selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi boleh kita menyertakan modal, boleh menyertakan tenaga, boleh menyertakan nama baik, ya, label, ya, boleh menyertakan nama baik. Jadi kalau ada orang yang mau buka usaha, Pak, pakai PT nama PT saya aja, ya, tapi Anda minta bagi hasil dong, gitu kan? Ya, karena Bapak langsung besar namanya, gitu kan? Ya, karena pakai nama saya, gitu kan ya. Jadi itu boleh dia minta bagi hasil, ya. Jadi Islam membolehkan bagi hasil, ya, sebagaimana dulu Rasulullah juga pernah kerja sama bisnis, ya. Nabi punya kongsi namanya Sa'ib ibnu Abi Sa'ib, Sa'ib ibnu Abi Sa'ib, dan itu Rasulullah pernah kongsi sebelum Rasulullah menjadi Nabi. Ya, jadi setiap kali Rasulullah ketemu dengan As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib, Nabi selalu mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bisyariki, ya, selamat datang wahai kongsiku dalam bisnis, gitu kan ya. Jadi Nabi juga dulu pernah kongsi bisnis dengan salah seorang sahabat bernama As-Sa'ib
ibnu Abi Sa'id, ya. Jadi boleh kerjasama bisnis. Nabi juga dulu kongsi bisnis dengan Khadijah, ya, menjalankan modal Khadijah dan hasilnya dibagi dengan Rasulullah SAW atau disebut dengan mudharabah. Dulu Umar ibn Khattab, ya, juga pernah kongsi dengan anaknya, ya, Abdullah ibnu Umar dan Ubaidullah ibnu Umar, ya. Ada hasil dibagi dua antara Umar dengan kedua putranya. Jadi Islam membolehkan bagi hasil, ya, baik itu dengan menyertakan modal, menyertakan tenaga, atau menyertakan nama baik, ya. Tukar menukar falas, tukar menukar valuta asing, hukumnya boleh, ya, dengan syarat ada syaratnya. Syarat pertama adalah tukar menukarnya langsung, nggak boleh tertunda, ya. Berapa harga dolar? 15.000. Oke, saya tukar $100 gitu kan, ya, 1,5 juta, langsung kita terima barang, ya. Jadi harus cash. Yang kedua, ya, jadi harus cash, nggak boleh ada selisih, ya, nggak boleh ada selisih. Yang kedua adalah nilainya sama. Jadi nilainya sama. Kalau mata uangnya sama, kalau mata uangnya berbeda, maka harus ditetapkan berapa nilainya. Jadi harus cash. Yang kedua, syarat yang kedua, nilainya sama. Kalau mata uangnya sama. Tapi kalau mata uangnya beda, maka sesuai dengan kurs yang berlaku saat itu, tak boleh ditunda, ya, tak boleh ditunda. Jadi orang seperti di Arab Saudi, kita berangkat ke umroh, berangkat haji, langsung datang ke Maslif, ya, tempat penukaran uang, ya, berapa harga rupiah gitu kan, ya, kita langsung tukar, langsung kita terima, boleh, sah hukumnya, ya. Harga boleh tawar menawar. Kalau barangnya jenisnya beda, rupiah dengan dolar, rupiah dengan rial, tinggal tawar menawar, ya. Toko pertama dengan toko kedua gak harus sama harganya, dengan syarat pembelinya ridho, ya. Tapi nggak boleh juga kita sengaja di atas harga pasaran yang menyebabkan pembelinya dirugikan, ya. Kalau kita menjual di atas harga pasaran, pembelinya nggak ridho, setelah dia tahu, setelah itu, ya, misalnya kita jual dolar dengan harga 17.000, ya, langsung dia beli gitu kan. Setelah dia hanya di toko sebelah, loh di sini 15.000, loh kok saya beli sama ente 17.000 gitu kan, berhak dia membatalkan. Jadi siapapun yang menjual di atas harga pasaran, selama pembelinya belum tahu, ya, saat dia tahu, dia berhak membatalkan jual beli, atau disebut dengan khiyar. Karena dalam Islam jual beli nggak selamanya otomatis sah saat transaksi. Tapi setelah transaksi, kalau ada sesuatu yang belum terungkap, baik cacat yang belum terungkap atau harga yang di atas pasaran yang belum terungkap sebelumnya, ya, saat transaksi, maka itu bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan setelah itu saat dia tahu, ya. Jadi ada bisyartil khiyar, ya, ada syarat, ya, bisa membatalkan jual beli. Jadi nggak boleh kita memanfaatkan ketidaktahuan orang, baik tentang cacat barang ataupun tentang harga, ya. Kesimpulannya bahwa Islam membolehkan jual beli, dan jual beli dalam Islam tidak hanya sekedar ngambil keuntungan, ya, tapi memberikan keridhaan, ya, antara dua belah pihak, ya. Nggak boleh kita memanfaatkan kebodohan orang, nggak boleh kita memanfaatkan ketidaktahuan orang, ya. Barang yang KW harus disebut KW. Kalau kita nggak sebut bahwa itu KW, ya, setelah dia tahu bahwa itu KW, maka berhak dia mengembalikan. Berhak dia mohon maaf, aneh nggak jadi, kenapa ini barang KW, bapak nggak bilang dari tadi, ya, berhak dia kembaliin. Kalau kita nggak mau menerimanya, maka haram selisih harganya. Selisih harga KW dengan ori haram kita terima. Kenapa? Dia memberikan dengan tidak ridho, ya. Kalau kita menjual barang di atas harga pasaran, setelah dia tahu harga pasaran, dia berhak mengembalikan. Maaf, aneh nggak jadi beli. Loh kenapa? Orang jualnya 10.000, bapak jual ke saya 15.000, ya. Berhak kita, wajib kita terima, ya. Kalau tidak, selisih 5.000 haram buat kita. Kenapa? Dia nggak ridho, ya. Ternyata orang jualnya 10.000, kita. Nah ini kalau kita datang ke pasar, kebanyakan, ya, kalau pasar di sini insya Allah enggak, ya, ya, kebanyakan itu dinaikin dulu 2 kali lipat dengan harapan orangnya nawar, gitu kan. Kalau orangnya nggak nawar gimana, Pak? Kalau orangnya nggak nawar, dia beli 2 kali lipat dari harga aslinya, haram kalau dia nggak ridho nantinya.
Syukur-syukur kalau dia ridho, ala nggak apa-apa, ini ngasih dah. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya dia nggak ridho, kurang aja. Ya. Ini harga 2 kali lipat, orang jual 10.000, Anda beli sama dia 20.000. Ya. Nah, maka itu haram selisih harganya. Ya. Jadi dalam Islam ya kita tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tapi memberikan keridhaan kedua belah pihak. Ya, jangan makan harta di antara kalian, kata Allah dalam Al-Quran, kecuali dengan cara bisnis yang didasari ridho sama ridho. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Siddiq, satu yang tadi baru saja ini apa namanya, kalau orang naruh udang, ngasih modal ke seseorang ya, menjalankan lebih rendah, mengatakan 2% yang menjalankan, yang 3% keuntungan itu yang punya modal. Oke. Nah, bolehkah apa enggak yang model kayak gitu, atau kebalikannya, lebih banyak yang menjalankan atau yang menjalankan lebih kecil persentasenya? Iya, itu atau kebalikannya. Lalu kedua, masalah khiyar tadi itu ada di batas waktu, katakan khiyar kalau sudah setahun atau gimana, atau ada limit waktu khiyar itu berapa jam, atau berapa lama atasnya. Ya gitu aja. Assalamualaikum. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barang jasa, tapi sekarang berlaku ada juga yang namanya jual beli pukulan, yaitu tinju. Kemudian kalau menang tinju. Bukan ya, tinju. Masa tinju itu tadi kan jual beli. Masa kalau yang menang, juga yang saling apa itu beradu, nanti kalau menang yang ini yang saya dapat ini, kalau yang menang kamu dapat ini. Itu bagaimana? Terima kasih. Tinju. Taruh. Oh, oke. Satu lagi Pak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini Pak Ustaz, contoh yang sering terjadi di masyarakat ini. Misal pohon rambutan, ya, itu dia berbuah, terus yang si pembeli langsung dia bilang ini 1 juta, tapi yang utang dia pokoknya udah itu 1 juta gitu. Jadi gimana itu Pak? Beli buah di pohon? Ya, beli buah di pohon. Oke. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borong pohon. Pohon diborong. Pohon sepohon atau sekebun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di emas temen jual emas, saya beli sama dia di up harganya, lalu dikirim melalui Gojek. Tapi diulangi ke kita, itu bagaimana? Oke, biaya ongkirnya pembeli. Oke. Ya, ada lagi? Oke, jawab dulu. Oke, terima kasih ya. Jadi terkait dengan bagi hasil, jadi bagaimana kalau yang menjalankan bagi hasilnya lebih kecil dibandingkan pemilik modal? Mau lebih kecil, mau lebih besar sesuai kesepakatan. Ya, jadi sesuai kesepakatan. Kalau kesepakatan dia ridho, bahkan kalau dia nggak minta bagi hasil sama sekali, silakan ya. Yang menjalankan aneh jalani modal aja buat ente ya. Untung 100% buat ente. Ya silakan asal dia ridho. Ya. Jadi kalau bagi hasil itu sesuai kesepakatan. Ya, mau 50-50, 75-25 ya, 40-60 gitu kan. Ya mau 100% pun boleh. Ya. Mau 100% pun boleh. Atau misalnya yang punya modal dia bilang saya nggak ngambil bagi hasil sama sekali buat ini semua.
yang penting ya nanti kalau modalnya masih ada balikin ke saya, gitu kan? Nggak ada masalah juga. Kalau masih ada, yang nggak boleh itu dia ngasih modal mau minta bagi hasil, tapi modal bersiap dengan kerugian. Karena Nabi mengatakan dalam hadis al-kharaju bid-dhaman, keuntungan karena ada resiko. Kalau ente nggak mau resiko, nggak berhak dapat untung. Kalau minta bagi hasil harus siap dengan resiko rugi. Ya, jadi kalau yang menjalankan modal dia mengatakan, Pak mohon maaf, modal kita habis, saya bangkrut Bang. Ya udah, wah nggak bisa, pokoknya ente harus balikin modal saya 10 juta balikin, nggak bisa. Kalau Bapak minta balikin modal berarti ngutangin. Kalau ngutangin nggak berhak dapat bagi hasil. Kalau ngutangin nggak boleh ada tambahan, gitu kan? Jadi kalau modal harus balik itu namanya ngutangin. Kalau ngutangin nggak boleh minta tambah 1 sen pun nggak boleh, gitu kan? Jadi itu beda antara ngutangin dengan bagi hasil. Jadi persentase sesuai kesepakatan. Ya, mau lebih besar pengusahanya atau lebih besar pemilik modal itu sesuai kesepakatan. Berapa lama khiyar? Ya, sebagian ulama mengatakan khiyar selama 3 hari. Jadi 3 hari kalau ada cacatnya, kalau ternyata harganya di atas harga pasaran, ya silakan balik lagi, gitu kan? Ya, ada lagi yang mengatakan sesuai dengan kesepakatan, aneh kasih tempos untuk ente 1 bulan, ya silakan juga ya. Jadi sesuai kesepakatan. Kan tadi hadisnya menyebutkan segala kesepakatan dibolehkan antar umat Islam selama tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Tinju taruhan tadi nggak boleh jelaskan, namanya juga taruhan ya. Jadi maisir ya, maisir itu judi. Judi itu dari kata yusur, mudah. Orang mau mendapatkan keuntungan dengan mudah. Jadi apapun yang spekulasi maka itu hukumnya nggak boleh ya. Spekulasi namanya itu ya. Jadi kalau pukulannya kencang dapat besar, pukulannya nggak kencang dapatnya kecil ya. Jadi ada resiko di situ ya, termasuk mainan anak-anak yang di apa di tempat apa? Iya, time zone itu ya sama juga, itu judi juga. Ngajarin anak berjudi gitu kan ya, masukin koin gitu ya. Oh, bisa dapat bisa enggak. Itu namanya spekulasi ya. Enggak boleh. Perlu saya tambahkan dikit terkait dengan jual beli falas tadi. Ada kondisi kita beli falas enggak boleh kalau dengan tujuan untuk menaikkan harga. Ya, menaikkan harga. Kita borong dolar banyak. Kalau cuma 1.000 2.000 enggak mempengaruhi, Pak ya. Kalau 100.000 dolar gitu kan ya, oh itu bisa berpengaruh harga ya. Bapak borong dolar, langsung Bapak simpen, langsung naik harganya. Kenapa? Karena dolar hilang dari pasaran. Kalau hilang dari pasaran langsung naik. Sama dengan kita borong beras, lalu kita masukkan ke gudang gitu kan, kita simpan, naik harganya langsung. Kenapa? Beras di pasaran hilang. Ya. Jadi sama dengan dulu kemarin itu minyak gitu kan hilang. Kalau dengan tujuan mau naikkan harga, semuanya nggak boleh. Ya, semuanya nggak boleh karena dengan tujuan menyiksa orang namanya. Nyiksa orang, itu yang nggak boleh ya. Makanya Nabi melarang ihtikar. Ihtikar itu monopoli barang ya. Jadi dengan tujuan untuk naikkan harga. Karena kalau kita milikin banyak, kita tentukan harga ya. Beli buah di pohon nggak boleh ya, harus jelas. Barangnya harus jelas. Tadi syarat barang yang dimiliki jelas. Berapa kilo, berapa biji ya, berapa karung gitu kan ya. Jadi nggak boleh kita beli ini 1 pohon saya beli, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak jelas berapa, ya nggak jelas berapa. Kecuali kalau ini 15 bijinya berapa, nah, ini baru, ya berarti dia mau 15 biji. Jadi ada pun lebih dari 15 nggak boleh diambil gitu kan ya. Jadi nggak boleh kita membeli buah di pohon atau membeli buah di kebun, gitu kan. 1 kebun saya beli nggak boleh. Tapi kalau seandainya buahnya udah diambil dan ditumpuk, walaupun belum ditakar, boleh. Karena kelihatan mata. Kelihatan mata. Jadi kalau dihitung satu-satu kan berat.
tapi kita udah ngeliat tumpukannya. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena udah kelihatan tumpukannya udah terpisah dari pohonnya. Udah diambilin, ditumpukin, Pak, segini nih Pak, ya, Bapak mau beli berapa? Gitu kan. Nah, ini boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia udah dipisahkan dari pohonnya. Tapi kalau masih di pohon, nggak ketahuan berapa banyak. Bisa jadi setelah diambil kayak banyak, tapi setelah diambil ternyata sedikit, bisa aja. Jadi nggak boleh, itu namanya spekulasi juga kan. Jadi nggak boleh kita beli buah di pohon, ya, atau beli buah sekebon, ya, karena belum tentu jelas berapa banyaknya. Harus diambil dulu atau mesen. Saya beli 1 ton mangga, nanti diambil 1 ton aja yang berhak diambil, ya. 1 ton mangga berapa harganya? Sekian, 1 juta misalnya, ya, nanti diambil. Nyampe nggak 1 ton gitu kan? Nyampe 1 ton bayar 1 juta, nggak nyampe 1 ton terserah itu mau ambil atau enggak gitu kan, karena kita pesannya 1 ton. Kemudian terkait dengan beli emas. Nah ini beli emas itu termasuk barang yang berharga, ya. Syarat jual belinya 2. Pertama, kalau dengan rupiah, ya, dijelaskan berapa harga rupiahnya, ya. Kalau dengan emas juga harus sama takarannya, harus sama segram gitu kan, ya. Harus sama timbangannya. Yang kedua, harus cash, harus langsung kita serah terima, Itu dulu di masa Rasulullah belum ada ongkir, ya, belum ada ongkir. Adapun sekarang orang bisa aja beli di Aceh, ya, bisa aja beli di Padang, bisa aja beli di Surabaya gitu kan, ya. Apakah boleh walaupun nggak langsung serah terima barangnya? Selama transfer dia langsung kirim barangnya, nggak ada masalah, ya. Agama itu mudah, yassir wala tu'assir, mudahkan jangan dipersulit, karena cuma selisih jarak saja, selisih jarak. Dia langsung di saat dia kirim lewat ekspedisi, itu sudah masuk kategori dia sudah serahkan, ya, walaupun belum nyampe. Adapun ongkirnya tanggung jawab siapa, tinggal disepakati, ya. Kesepakatan antara umat Islam dibolehkan, ya, selama tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, ya. Yang haram itu adalah menimpakan mudarat buat orang lain, zalim sama orang, riba, itu yang diharamkan, ya. Memaksa orang, ya, memaksa orang untuk sesuatu transaksi yang dia nggak suka, dia nggak mau, itu nggak boleh, ya. Itu yang dilarang dalam Islam. Selama nggak ada unsur-unsur seperti itu, nggak ada masalah, nggak ada ribanya, ya. Terkait dengan ongkir tinggal disepakatin, yang bayar ongkir siapa gitu kan, ya. Kalau yang bayar ongkir pembeli, berarti dia masuk dalam kategori harga. Jadi harganya 7 juta plus ongkir, gitu kan. Jadi kalau ongkirnya penjual yang bayar, berarti harganya 7 juta dikurangin ongkir, gitu kan. Jadi itu tinggal disepakatin. Jadi sekarang kan banyak, kemarin ada yang yang nanya ke saya, yang WA ke saya, Ustaz, saya di Jakarta, ya, terus suami ada di kota yang lain gitu kan, ya. Dia jual emas gitu kan, ya. Supaya bisa serah terima, ya, dia kirim ke saya jual emas, nanti dia kirim ke saya, baru saya serahkan. Enggak harus seperti itu. Langsung aja kirim dari dia langsung ke pembeli. Tapi nggak bisa serah terima, insya Allah udah serah terima itu. Selama dia transfer uang, langsung dia masukkan ke ekspedisi, langsung dia kirim. Kalau langsung dia kirim, insya Allah itu namanya sudah serah terima, udah serah terima. Tinggal nanti nyampe barangnya tidak sesuai yang diinginkan, balikin lagi, ya, balikin lagi. Kalau memang nggak sesuai dengan yang dipesan, ya, asalkan tidak tertunda waktunya. Dari setelah dia terima uang, dia langsung kirim, insya Allah itu udah serah terima, ya. Wallahu ta'ala. Yang online, sebentar, ada yang online? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat mal dari hasil jual beli, apakah setiap setelah transaksi selalu atau menunggu 1 tahun lebih dahulu zakat mal tentang jual beli? Oke, terima kasih, ya. Zakat mal terkait dengan jual beli, ya, apakah langsung saat jual beli? Tidak harus langsung, ya. Kalau langsung pun nggak ada masalah, ya.
intinya kalau kita berbisnis yang wajib dizakatin itu yang mana? Barang yang kita perjualbelikan. Semuanya wajib dizakatin beserta keuntungannya. Jadi ini salah satu hikmah zakat, kita harus pembukuan. Berapa keuntungan bersih yang kita dapatkan selama setahun plus sisa barang yang tersisa. Ditotalkan, dikalikan 2,5%. Jadi bukan hanya keuntungan yang kita zakatin, keuntungan bersih selama setahun. Jadi bulan ini saya dapat keuntungan bersih setelah dikeluarkan kebutuhan ya 10 juta. Setiap bulan taruhlah 10 juta. Selama 12 bulan 120 juta. Ditambah sisa stok barang. Stok barang berapa nilainya? Jadi kalau orang muslim, kalau dia punya toko, tahu isi tokonya berapa. Kalau dia nggak tahu berarti nggak bayar zakat. Ya, jadi yang dizakatin bukan hanya keuntungan bersih plus sisa stok barang. Nah, ente mau bayar setiap transaksi silakan, nanti jadi pengurang. Ya, nanti di akhir tahun ya ditotalkan yang sudah ente bayar berapa, ditotalkan yang harus ente bayar dari zakat. Kalau nanti setelah kita uang yang saya keluarkan sama dengan yang harus saya zakatin, maka cukup. Kalau kurang tinggal ditambahkan. Ya. Jadi zakat perdagangan itu adalah keuntungan bersih selama setahun plus sisa stok barang yang ada. Ya. Jadi bukan hanya keuntungan, sisa stok barang. Ustaz, kenapa sisa stok barang padahal belum terjual? Supaya orang Islam itu kalau berbisnis cepat bisnisnya. Salah satu hikmahnya supaya cepat, barang harus cepat berputarnya. Kalau ente nggak kejual-jual, ente wajib zakatin walaupun belum terjual. Jadi harus cepat ya. Jadi supaya arus barang itu cepat. Jadi itu salah satu prinsip ekonomi juga ya. Jadi kalau kita bisnis mobilnya selama setahun parkir aja di showroom, ente wajib zakatin. Kalau mau cepat untuk 10 juta jual, 10 juta jual gitu kan ya, jual karena itu wajib zakatin walaupun belum terjual. Ya. Jadi cepat menjualnya cepat. Jadi orang Islam bisnisnya harus cepat. Itu salah satu hikmah dari zakat perdagangan tadi. Jadi keuntungan bersih, pembukuan. Dan stok barang juga orang muslim harus. Gak ada orang muslim punya toko, tahu-tahu ada gandum di bawah meja yang gak pernah dia lihat. Karena harus dia zakatin. Jadi gak ada stok barang yang ente lupa di mana naruhnya. Kenapa wajib dizakatin? Jadi orang Islam setahun sekali dia harus cuci gudang gitu kan. Harus cuci gudang. Lihat, jangan-jangan ada yang di bawah meja yang belum terjual gitu kan. Kenapa harus dizakatin? Sisa stok barang gitu kan. Jadi itu salah satu hikmah dari zakat. Cepat menjual, menghitung berapa keuntungan bersih, plus jangan ada stok barang yang ente nggak tahu ada di mana. Kenapa harus dizakatin juga ya? Jadi nggak ada istilahnya stok barang yang tersimpan yang lapukan ya. Orang Islam seperti itu ya. Ya. Kaitan dengan bisnis bursa efek itu. Karena setiap hari mungkin harga bisa naik turun. Itu pun kalau ada keuntungan hanya dimonitor melalui HP atau elektronik. Mohon penjelasan. Yang kedua kaitan dengan emas yang kita jual dengan cara mencicil atau kredit. Contohnya mungkin kita beli emas harga 5 juta, kita jual 6 juta dengan cara mencicil mungkin 10 kali. Mohon pencerahan. Terima kasih. Oke, terkait dengan bursa jual beli saham maksudnya ya. Jual beli saham. Jadi apa hukumnya? Boleh dengan syarat saham yang kita beli jelas perusahaannya. Kan saham itu beli saham perusahaan kan, jelas sahamnya. Yang kedua adalah bergerak di bidang yang halal. Kalau bergerak di bidang yang haram nggak boleh. Kita membeli saham perusahaan bir nggak boleh ya. Jadi jelas perusahaannya ya, bukan fiktif ya. Yang kedua adalah bergerak di bidang yang halal. Setelah kita beli, silakan kita jual lagi. Ya, silakan kita jual lagi asal kita sudah miliki. Tapi dengan syarat sudah dimiliki. Kalau belum dibayar, belum dimiliki berarti ya. Jadi harus sudah dimiliki dulu ya, udah dimiliki baru boleh kita jual lagi ya. Jadi
Sebenarnya ada syarat lagi yang lain. Kita membeli saham untuk ngambil keuntungan perusahaan. Ya, bukan hanya sekedar beli jual. Enggak itu ya, itu spekulasi namanya. Itu spekulasi. Jual beli saham, beli, jual, naik, jual, pas beli lagi, jual. Itu spekulasi namanya. Ya, itu enggak. Bukan itu tujuannya kita boleh jual beli saham. Kita jual beli saham, kita mau beli saham perusahaan dan mau ngambil keuntungan bagi hasil dari perusahaan tersebut. Bukan tujuannya mau sekedar memanfaatkan selisih harga. Kalau memanfaatkan selisih harga nggak produktif namanya. Islam membolehkan jual beli dengan tujuan memproduksi, ya, memproduktifkan. Jadi memang kita beli saham perusahaan. Kenapa? Perusahaannya prospektif. Ya, menguntungkan, barangnya dibutuhkan orang, gitu kan? Ya, kalau saya beli akan lebih besar. Itu maksud tujuannya. Bukan tujuannya, wah ini lagi turun nih, tapi potensi naik. Itu spekulasi namanya. Ya, nggak boleh yang seperti itu. Ya, itu hanya sekedar ente mau ngambil untung-untung doang, ya, bukan mau mengambil keuntungan dari perusahaan dalam hal produksinya. Ya. Kenapa riba diharamkan? Karena orang anteng-anteng di rumah aja, ya, mengutang 5 juta, bayar 6 juta, ya. Ya sama dengan itu dia. Wah, ini lagi turun nih, pasti naik nih, ya, saya beli. Wah, ini udah naik nih, saya jual. Lah, itulah kenapa diharamkan riba. Karena ente mau diam di rumah aja, gitu kan? Jadi bukan, wah ini perusahaan bagus, prospektif sekali, bergerak di bidang yang halal dan sangat dibutuhkan masyarakat, Anda mau beli. Baru seperti itu. Ya, innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya, ya. Jadi kenapa riba diharamkan? Karena orang duduk di rumah aja. Ente mau cari duit harus gerak, gitu kan? Harus gerak, harus berpikir, harus memikirkan sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Itu terkait dengan bursa efek. Boleh dengan syarat perusahaannya jelas, ya, bergerak di bidang yang halal, bukan tujuan untuk spekulasi, ya, bukan tujuan untuk spekulasi, cuma ngambil untung, bukan untuk manfaatkan perusahaannya, bukan, ya. Yang kedua, beli emas dengan nyicil. Sebenarnya, ya, ulama mensyaratkan harus cash, ya, harus cash untuk beli emas. Cuman kalau emas ditukar dengan emas, kalau emas ditukar dengan rupiah, itu sama aja dengan udah dirupiahkan, ya, sama aja dengan beli barang yang lain, beli rumah nyicil, beli mobil nyicil, gitu kan. Kalau emas dengan emas harus cash. Kenapa? Karena harga emas berubah-ubah. Kalau emas ditukar 5 gram emas ditukar dengan 5 gram emas hari ini dengan 5 gram emas besok berubah. Tapi kalau udah dirupiahkan, rupiah sama saja, ya, asalkan jalannya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama ya nilainya beda lah, ya. Jadi kalau menurut saya, kalau emas ditukar dengan rupiah, ya, dulu di masa Rasulullah nggak ada yang seperti itu, ya. Kalau emas ditukar dengan rupiah, insya Allah nggak ada masalah kalau dicicil. Rupiahnya yang kita cicil, sama dengan kita nyicil rumah, sama dengan kita nyicil mobil, sama dengan kita nyicil yang lain. Tapi kalau emas ditukar dengan emas harus cash. Kenapa? Harga emas berubah-ubah. Harga emas berubah-ubah, ya. Emas 5 gram, makanya tadi harus cash tadi, ya. 5 gram hari ini beda dengan 5 gram emas besok. Beda dengan 5 gram emas lusa, gitu kan, ya. Jadi kalau emas ditukar dengan emas harus cash, tapi kalau emas ditukar dengan rupiah, saya anggap sama dengan kita mencicil mobil, kita mencicil rumah, ya, dengan rupiah. Kita berhutang uang, ya, bukan berhutang emas. Kalau berhutang emas itu yang nggak boleh, karena harga emas itu berubah-ubah, ya. Wallahu taala. Ustaz, tadi yang kebanyakan orang tuh berbisnis lihat grafik. Jadi lihat aja grafik ketika turun saya beli, nanti naik dijual itu grafik. Iya. Itu apa namanya, itu lihat grafik. Iya, ngerti. Turun beli. Grafiknya gimana itu? Al-umur bimaqasidiha, segala perkara sesuai dengan maksudnya. Islam membolehkan jual beli. Itu adalah tujuannya kita berpikir untuk menciptakan barang yang bisa dimanfaatkan orang, berhak kita dalam mengambil untung.
atau menciptakan manfaat yang dimanfaatkan oleh orang lain, berhak kita ngambil untung di situ. Atau kita bisa ngasih modal kepada orang lain yang ada risiko ruginya, kita berhak dapat untung, gitu kan? Bukan dengan tujuan kalau seandainya orang ngelihat grafik-grafik begitu dibolehkan, orang diam di rumah, ya, nggak berpikir mau jual barang, nggak berpikir mau jual manfaat, gitu kan? Jadi tujuannya sudah salah, ya. Secara hukum bisa aja itu dibolehkan, tapi tujuannya sudah salah, ya. Jadi tujuannya hanya duduk di rumah, itulah ya, seperti itulah riba makanya diharamkan. Kenapa? Karena orangnya duduk di rumah aja, mengutang 5 juta bayar 6 juta ya. Ini mengutang juga ya 10 juta bayar 12 juta ya. Di rumah aja dia. Punya modal 1 miliar dia hutangkan, bisa dapat sebulan dapat 100 juta, Pak. Ya, dengan ngutang-ngutangin orang gitu aja, duduk di rumah aja. Ya sama aja dengan ngelihat grafik tadi, ya. Jadi secara hukum ya boleh dia beli barang gitu kan ya, tapi dia cuman mantau itu doang, Pak. Mantau grafik-grafik doang. Kapan ente mau menciptakan sesuatu buat orang lain? Ente berhadapan keuntungan karena ente memberikan manfaat untuk orang lain, menciptakan barang, menciptakan manfaat, ya, kasih modal orang, ada risiko ruginya. Ya, kalau nggak ada risiko rugi, ente nggak berhadapan. Kalau nggak mau risiko rugi, ini kasih modal 10 juta, tapi harus balik ya, ngutangin namanya, nggak boleh ngambil untung, ya. Jadi kenapa nggak boleh? Karena ente nggak mau risiko rugi. Jadi seperti itu. Jadi kalau grafik, mantau grafik-grafik tadi, menurut saya kalau ditanya orang apa hukumnya, ya memang jual beli, tapi niatnya sudah nggak benar, ya. Saya mau mengatakan haram tidak juga, ya, tapi kurang baik, ya, kurang baik karena bisa menjadikan orang diam di rumah nanti, ya, nggak berpikir untuk menciptakan barang. Wallahu ta'ala. Satu lagi, orang yang jadi memang profesionalnya itu jual beli falas. Itu apa bedanya dengan kita di bersama? Karena dia jual yang apa yang ada keuntungan. Gitu, tahan gitu. Bagaimana? Karena kalau tidak ada yang jual maju, kita mau beli panas nggak ada mereka susah juga. Al-umur bimaqasid, segala perkara sesuai dengan maksudnya. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Kita beli falas boleh dengan tujuan karena butuh memang. Karena kita butuh, ya. Wah, saya nanti mau haji, jadi saya mau nyimpen rial sekarang. Gitu kan, ya. Saya nanti mau berangkat ke luar negeri, saya mau nyimpen dolar, boleh. Atau mau berangkat ke luar negeri lalu beli dolar, ya. Mau berangkat ke Hong Kong beli dolar Hong Kong, gitu kan, ya. Boleh, gitu kan, karena kebutuhan. Tapi kalau mau nyari keuntungan dengan jual beli falas, ya, Ustaz, orang yang bisnis falas boleh untuk membantu orang, niatnya sesuai dengan niatnya, segala perkara sesuai dengan maksudnya. Wah, ini orang banyak yang membutuhkan mata uang asing. Kalau nggak ada yang jual, nanti siapa yang jual, saya mau jual, boleh, silakan, ya. Tapi kalau Bapak cuma mau ngambil keuntungan doang, enggak, ya, itu enggak memberikan manfaat yang banyak untuk orang, gitu kan. Jadi saya mau bantu orang sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niatnya. Saya mau bantu orang, banyak orang yang mau haji butuh rial, saya mau jual rial, gitu kan, enggak masalah, ya. Boleh kalau memang mau membantu kebutuhan orang. Sama dengan kita beli rial, beli dolar hanya untuk kebutuhan, bukan untuk mempengaruhi pasar. Kalau untuk mempengaruhi pasar bisa nggak boleh hukumnya. Ya, kenapa? Mudarat buat orang lain. Kalau untuk mempengaruhi harga pasar nggak boleh, ya. Tapi kalau untuk membantu orang ya boleh. Jadi tergantung niatnya. Apapun tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Wallahu ta'ala, ya. Sama dengan orang yang punya bisnis travel haji umroh. Apa hukumnya? Boleh kalau ente mau bantu orang. Bukan ente mau nyusahkan jamaah haji dan umroh. Ya, bukan mau nyusahkan jamaah haji dan umroh. Wah, kalau haji kayak gini menguntungkan ini, orang pasti harus bayar segitu. Ya, berapapun akan dibayar. Oh, ente mau rugikan orang lain. Ya. Jadi jangan kita saya mau bantu orang haji dan umroh supaya orang bisa berangkat haji dan umroh, bisa melihat Ka'bah gitu. Niatnya yang bagus. Ya, apapun segala sesuatu sesuai dengan niatnya. Tapi kalau untuk menyusahkan jamaah haji dan umroh jangan, nggak boleh, ya.
Pokoknya kita terima dulu uangnya, entar nanti berangkat atau enggak. Itu mau nyusahin orang namanya. Mau nyusahin orang ya. Pokoknya bilang mau di sana hotelnya bagus gitu kan ya, angkat nanti kita pesen hotel biasa-biasa. Enggak boleh juga. Itu niat nyusahkan orang ya. Jadi niat pertama harus itu yang mempengaruhi innamal a'malu amal sesuai dengan niatnya. Bisnis falas mau bantu orang yang membutuhkan falas. Ya, bisnis haji dan umroh membantu orang untuk bisa berangkat haji dan umroh, untuk bisa ibadah dengan baik gitu kan. Jadi itu menentukan juga niat ya. Niatnya enggak baik, hasilnya enggak baik juga ya. Bisa menjadikan dosa juga. Wallahu taala ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Masjid Al-Ittihad selalu dimakmurkan, ya, jamaahnya semakin banyak, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang mau melanjutkan pendidikan Allah mudahkan dia melanjutkan pendidikannya yang lebih baik, yang mau mendapatkan jodoh Allah berikan jodoh yang saleh dan salehah, yang menantikan keturunan Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan umur kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.